sesi belajar asik dari elevasi yang ada kalanya saya sendiri yang bicara, ada kalanya saya undang teman. Nah, bulan depan sepertinya saya akan ajak satu teman ya untuk berdua di sini ngobrol. Teman-teman yang ketinggalan dan penasaran pengen dengerin yang sesi-sesi yang lalu, kami upload di YouTube. Oke, tadi sudah sempat saya tayangkan, sudah Bapak Ibu melihat gambar ini? Wah, kalau ini apa namanya? Ikebana, seni merangkai bunga. Ya, ada yang tahu ini? Origami. Weh, Ibu Tisna nih suaranya saya kenal. Fishbone diagram. Tetapi kenapa saya tayangkan dalam rangka ke Jepang-Jepangan? Karena sering sekali juga disebut dengan diagram Ishikawa. Ya, oke. Jadi uh, ini pun dari Jepang ya, ada nama Jepangnya. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu seni apa nih? Keramik pecah-pecah, kemudian dilekatkan, namanya kintsugi, teman-teman. Ya, oke. Ini semua dari Jepang. Dan ikigai apa ini? Ini tulisan-tulisan saya yang dimuat di kompas.com. Kompas.com itu bukan kompas.id, bukan pula Kompasiana. Kalau Kompasiana kayak blog, kita asal kita nulis aja gitu, taruh di sana gitu ya. Tapi kalau kompas.com pakai seleksi. Jadi kalau saya tayang belasan tulisan, yang saya kirim itu puluhan. Salah satu yang saya sudah tulis adalah di tahun 2022, tulisan saya waktu itu tentang ikigai. Tercenung pada suatu siang di mana saya di kelas training, saya mendapatkan perenungan ya, apa sih yang sekarang ini sedang saya kerjakan gitu. Saya pengen mendalami dan kemudian nanti dikombin dengan keilmuan saya yang saya ambil dari coachingnya Meta Coach ya, atau dari pendekatan-pendekatan coaching lainnya untuk membantu ikigainya teman-teman. Ya, teman-teman yang membutuhkan tentunya. Nah, sebelum masuk lebih detail lagi, dari tadi ngomongin ikigai, ya saya akan masuk dengan ini dulu, perkataan-perkataan celoteh-celoteh orang yang sering kita dengar. Orang bilang gini, aku mau resign sekarang, bukan passionku di sini. Jadi sering banget exit interview oleh HR itu pun karena alasan orang-orang yang bilang passion saya bukan di sini. Saya tidak sedang menjudge bahwa itu pasti salah atau itu nggak salah, tetapi lebih ke yuk check and recheck ya, check and recheck. Karena nanti saya akan sharing bahwa ikigai itu adalah sebuah perjalanan, sebuah searching journey, discovery journey gitu. Nanti pada saat saya menjelaskan tentang ikigai itu apa, kita akan mendapatkan pemahaman yang lengkap. Tapi saya sedang mencoba untuk ngajak ke Bapak Ibu teman-teman bahwa oh iya ya cukup sering nih orang berceloteh begini atau begini teman-teman. Ada yang bilang gini, itu kan nggak ada duitnya ya, kok masih aja sih dikerjain? Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke salah satu kota di Sumatera, lalu saya diajak makan malam oleh seseorang yang kaya raya, punya bisnis burung walet. Wah, kalau yang Bapak Ibu tahu, itu burung walet itu kalau orang Chinese bilang yen o ya, yen wo ya. Jadi apa bird nest ya, bird nest dan itu harganya mahal. Dia ngomong tentang siapa ketika dia bilang gini, adik gue, adik gue tuh bodoh banget. Ngapain dia sekolah tinggi-tinggi? Aku nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Usaha kayak gini, duitnya banyak. Adikku sekolah tinggi-tinggi jadi dokter. Terus nggak ada duitnya itu jadi dokter. Wah ya, jadi dia sedang menyoroti kehidupan adiknya, di mana dia mengatakan bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi jadi dokter, duitnya nggak sebanyak dengan
dia yang berbisnis sarang burung itu. Dan dia tidak paham kenapa ada orang yang mau ngerjain kerjaan itu yang dianggap tidak menghasilkan uang sebanyak dia. It's not about nominal. Ketika kita bilang kita sejahtera, kita ngomong tentang konsep duit, ini bukan tentang nominal dan tidak bisa di-compare. Nah, so teman-teman, kalau kita dengar celoteh orang yang ngomong begini, berarti kemungkinan besar dia belum paham tentang ikigai. Atau ada yang Anda mengobservasi cukup banyak orang yang nyari duit setengah mati. Duitnya banyak sih, duitnya banyak. Maksud saya seukuran orang pada umumnya lah ya, itu benar-benar itu ada di atas gitu. Kalau kita ngomong amount dari kekayaannya dia. Tapi nggak ada happy-happynya orang itu. Atau bahkan banyak kasus-kasus mungkin suicide ya, orang-orang kaya pemilik apa yang kemudian mengakhiri hidupnya. Ini sih memang case-case-nya bisa macam-macam ya. Tetapi Bapak Ibu, artinya apa? Kalau orang bilang, ih kalau duitnya banyak kan kayaknya happy ya, bisa beli apa saja. Weh, tapi banyak yang nggak bisa dibeli dengan hanya uang saja. Ya, oke. So, apakah tiga celoteh ini Bapak Ibu cukup familiar? Aku mau resign karena passion aku nggak di situ. Ya, nggak ada duitnya, kok masih dikerjain? Atau nyari duit setengah mati, tajir melintir, tapi nggak ada happy-happynya. Ikigai, saya sudah kenal, walaupun tidak terlalu, maksudnya dalam banget, sampai akhirnya ketika terakhir saya pergi ke Australia dan saya beli bukunya siapa Garcia dan Miralles, dua tokoh yang mengangkat ikigai dan yang apa namanya nulis buku ini. Saya pengen mengcombine beberapa keilmuan atau pengetahuan atau skill yang saya punya supaya bisa dielaborasi dan bisa bantu orang terkait dengan ikigai. Karena menurut saya begini, ikigai itu dinamis. Ikigai itu adalah discovery journey, searching journey. Itu yang membuat saya kita itu terus-menerus menelusuri ikigai kita. Oke, nah saya sudah mengambil Ikigai Certification, lalu Meta Coach menurut saya bisa dikombinasikan neurosemantics dan ilmu self actualization. Saya ambil diplomanya bersama Coach Hani juga yang ada di sini yang setia hadir juga murid perguruan dengan saya ya terkait dengan ngambil SE diploma. Nah ini wajah dua orang. Kalau tadi Pak Bunardi bilang Ikigai dari Jepang. Nah, tapi yang ngangkat dan yang sering disebut-sebut adalah dua orang Spanyol ini. Namanya adalah Hector Garcia dan Frances Miralles. Sehingga banyak sekali literatur yang saya temukan berbahasa Spanyol juga. Bahkan akunnya si Miralles ya pakai bahasa Spanyol. Tapi thanks to Facebook ada translation ya, sehingga saya bisa ngintip-ngintip juga dia lagi ngapain gitu. Oke, so ikigai memang yang dijadikan materi untuk dieksplorasi itu dari Jepang. Ya, that's why namanya ikigai. Kenapa saya pakai copywritingnya The Art of Staying Young While Growing Old? Karena memang ada di buku ini, teman-teman. Nah, ceritanya gimana? Kenapa ikigai sampai kemudian tereksplorasi? Karena sebuah kota kecil. Nah, ini kan Jepang ya, teman-teman. Negara Jepang itu kan bentuknya pulaunya kayak begitu tuh. Kayak kalau saya suka mengingat-ingat kayak jahe gitu. Dan itu cuman pulau kecil yang di bagian bawah ini. Sebuah pulau kecil atau mungkin kota kalau kita mau bilang namanya Okinawa. Dan di sana banyak orang-orang yang berumur panjang. Jadi mereka growing old, tetapi mereka staying young, gak cuman dari fisik Bapak Ibu, fisik dan mentalnya betul-betul young. Fisiknya masih sehat, kulitnya masih sangat bagus, ya. Nah, bahagia pula. Bukankah itu yang kita inginkan? Umur nggak bisa dipungkiri. Umur pasti terus bertambah, ya. Tapi kita pengen
sembari umur kita bertambah kita tetap happy gitu ya. Rahasia Okinawa di mana dia adalah number one world blue zone. Dia adalah nomor satu, ranking satu yang penduduknya berumur panjang. Dia, di buku ini dituliskan ada 25 orang dari 100.000, artinya 1:4.000. Dari 4.000 orang, ada satu yang umurnya di atas 100 tahun, teman-teman. Jadi sangat banyak penduduk yang usianya melebihi 100 tahun. Makanya disebut dengan centurion. Ya, mereka orang-orang yang bisa dibilang melewati satu abad. Gitu. Nah, di Okinawa ini seperti apa kehidupannya, praktek-praktek yang mereka lakukan. Sampai akhirnya kemudian dijabarkan, diformulasikan menjadi 4 elemen yang nanti kita akan bahas di diagram Venn, diagram berikutnya. Nah, kembali ke origin atau asal katanya ikigai. Ikigai, mudah teman-teman, dari kata iki dan gai. Tapi iki itu sendiri ada 2 karakter. Gai ada 2 karakter pula. Iki artinya life, ya. Iki artinya hidup. Gai artinya to be worthwhile, bermakna, meaningful. Jadi ikigai itu artinya hidup yang bermakna. Atau kemudian disepakati bahwa konsensusnya adalah ikigai adalah a reason for being. Orang tahu apa sih alasan keberadaanku. Manusia ini yang betul-betul bahagia, growing old tetapi dia stay young secara mind maupun fisik, mereka tahu alasan aku hidup apa. Di sini ada berapa banyak teman-teman neurosemantics, kita belajar tentang core question, di situ kita diajarin tentang jika hidupmu adalah jawaban, maka engkau menjawab kebutuhan apa. Jika keberadaanmu, eksistensimu, apa yang kau lakukan, itu adalah menolong orang, maka pertolongan-pertolongan seperti apa yang kau berikan yang bisa menjadi jawaban buat orang-orang yang kau tolong itu. Dan begitu kita paham the reason kenapa aku ada, maka hidup kita akan bermakna dan itu sungguh-sungguh yang akan membuat orang bahagia. That's why Ikigai tagline-nya adalah the secret for a long and happy life. Jadi kalau kita bicara Ikigai, teman-teman, Ikigai itu untuk apa? Untuk happiness and untuk longevity, umur panjang dan happiness. Nah, kunci untuk bisa umur panjang dan happiness adalah kita sadar bahwa hidup kita bermakna, hidup kita menjawab kebutuhan orang, hidup kita excellent, dan tentu saja hidup kita bisa makan, kita bisa bawa pulang makanan untuk anak-anak kita bisa bayar tagihan listrik kita nggak diputus karena kita nggak dapat uang, ya. Bagaimanapun kita perlu uang, ya kan? Cuman yang nggak boleh adalah cinta akan uang. Nanti kita akan lihat komponen-komponen dari Ikigai, teman-teman. Nah, karena Ikigai itu adalah a reason for being, yang adalah hidup yang penuh makna, lalu dipretelin lagi khusus untuk yang meaningful, untuk yang bermakna. Bermakna itu ternyata 2 karakternya itu, teman-teman, 2 karakternya, ini yang sebelah kiri ya, yang ada kayak cross lalu dikotakin. Itu tuh artinya armor, artinya baja, artinya hero, number one, artinya excellent, artinya kemenangan, artinya dia tuh kompeten, dia skillful. Oke. Kalau bintang 5, kalau pilihannya adalah bintang 5 bintang untuk penilaian, ya dia number one, dia excellent gitu. Nah, jadi meaningful adalah excellency,
kompeten, performance. Dan yang kedua adalah meaningful, artinya apa? Beautiful, elegan. Terdiri dari beautiful dan elegan juga, selain dari excellent. Nah, kalau Coach Hani di sini ya, karena dia teman seperguruan ngambil self actualization diploma, kita belajar dari Uncle Abraham Maslow, positive psychology. Itu orang akan berada di kondisi self actualization, kondisi versi terbaik dirinya, dan orang yang berbahagia karena dia bisa mengaktualisasikan dirinya ketika apa? Ketika dia memiliki meaning dan ketika dia perform dengan sangat baik. Nah, artinya apa? Wah, selaras banget. Pada saat saya mengambil sertifikasi Ikigai ini, bahkan ada satu bagian tersendiri, di situ ada 10 modulnya. Salah satu modulnya adalah keterkaitan dengan keilmuan lain, keterkaitan dengan temuannya Abraham Maslow terkait self-actualization, terkait dengan Viktor Frankl yang nulis buku The Man's Search for Meaning, terkait dengan positive psychology. Banyak banget teori-teori lain yang mendukung, yang relevan dengan si Ikigai ini. Nah, sampai di sini semoga teman-teman mulai lebih jelas lagi terkait dengan apa sih itu Ikigai, the reason for being, a reason for being. Sesuatu yang membuat saya bersemangat ketika bangun pagi. Pagi-pagi bangun, ada pekerjaan yang menggairahkan, yang menantiku untuk aku kerjakan hari ini. Ada alasan untuk aku bisa bangun. Tadi pagi saya habis jogging, wah, buka laptop, ngecek lagi, di mana kemarin seharian ngutak-atik buku, nge-layout buku dan sebagainya. Waduh, betapa menggairahkannya, ya. Oke, seperti halnya ketika Bu Lolo panen melon. Ketika Bu Lolo menemukan bunga anggreknya berbunga atau wijaya kusumanya menaburkan wangi seisi rumah di jam 12 malam. Kayaknya dibela-belain buka pintu buat ke depan, buat motret wijaya kusuma, buat mengabadikan harumnya si wijaya kusuma. Bapak Ibu, Bu Lorinda teman saya sejak dari di BCA. Beliau sangat cinta dengan tumbuh-tumbuhan, ya, bunga maupun buah, gitu. Makanya tadi saya kasih contoh Wijaya Kusuma. Saya sih nggak terlalu suka gardening. Jadi Bu Lolo ajaknya saya ngajak Giok nih apa? Panen buah melon, ngelihat panen buah melon. Kalau untuk merawat bunga kayaknya Giok nih takut ulat, ya. Oke, jadi jadi apa yang membuat saya bersemangat bangun pagi? Oke, saya pengen berinteraksi dengan teman-teman, boleh dengan chat, boleh dengan chat nulis, boleh yang mau sharing. Apa sih yang membuat Anda bersemangat ketika bangun pagi? Oke, giveaway-nya saya akan kasih sekarang yang buka mikrofon untuk sharing. Yo, Kak Pipin. So nanti aku kirim ya buku noveletku ini ke Kak Pipin. Setiap hari saya akan menemukan orang-orang baru untuk dijadikan teman, untuk dijadikan relasi, ya untuk belajar hal-hal barulah karena memang profesi saya seorang marketer. Oke, Kak Pipin seorang marketer atau seorang sales gitu ya Kak Pipin ya, Ya, karena ketemu betul. orang, ketemu klien ya. Iya, Dan Kak Pipin bersemangat karena hari ini gue bakal ketemu ketemu orang. ya Oke, Kak Pipin bukannya ada target ya di dunia sales ya? ada. Tapi ya menurut saya selama kita saya fokusin aja prosesnya, nikmatnya prosesnya nanti itu target ya secara nggak tersadar akan tercapai. Ada beberapa orang yang gini, ya ampun, ditargetin loh kerjaanku loh, gitu ya. Nah, saya barusan mencoba untuk men-challenge Kak Pipin nih tentang target. Karena orang sales, tadi pagi saya juga ngobrolan dengan seorang teman, dia orang sales juga gitu kan. Nah, ketika barusan Kak Pipin bilang, pagi aku semangat karena aku ketemu orang baru dan itu menyenangkan. Dan Kak Pipin tahu ada target sih.
tapi ya dinikmati aja prosesnya. Wah, nanti kita bisa lihat teman-teman, bagaimana ketika kita paham apa yang kita kerjakan, ketika kita benar-benar now in diri kita, now in prosesnya, now in alasan kenapa aku ada, maka kita akan sangat terbantu untuk bisa tendang selimut kita dan kita bangun dan mulai nyari prospek yang akan aku towel hari ini siapa. Oke, Kak Pipin, boleh ngobrol sedikit ya? Boleh, Boleh Bu. ngobrol sedikit. Kak Pipin, boleh tahu industrinya nggak? Asuransi. Si prospek suka gini, kamu agen asuransi, jauh-jauh, jauh-jauh, gitu. Ini beberapa orang kan gitu ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dirimu melihat yang sebagian orang suka menjauhi, tapi kok dirimu seneng ketemu orang? Apa sih yang ada di benakmu ketika ketika ketemu orang, ngajak ngomong orang, dan akhirnya dealing? Oke, kita tahu kalau misalnya meng-approach orang itu pasti selalu ada rasionya. Pasti ada yang menerima kita, pasti ada yang menolak. Kita belum sepaham, belum sefrekuensi, next saja, cari lagi orang lain. Nah, sampai Oke. hanya cuma satu orang, dia memberikan tolakan atau apa, jadi ya udah bubar semua. Itu kan sayang banget ya. Kak Pipin bilang apa? Oh iya, memang sih ada orang yang nolak gitu. Tapi Kak Pipin Hmm, bilang apa? Tapi kan ada konversinya. Ada teman-teman kalau yang ada di dunia sales ya, ada istilah yang sering dipakai adalah conversion rate. Berapa banyak orang ketemu, kalau nggak salah di asuransi suka bilang 10 ada di daftar kita, 3 yang mau ditemui, dari 3 mungkin 1 gitu ya. Itu ya, mungkin katanya bisa berubah. Itu yang disebut dengan conversion rate, teman-teman. Nggak mungkin kita ngajak ketemu 10 orang, 10-10-nya mau gitu kan. Nah, Kak Pipin tahu knowledge itu. Dia punya kompetensi di sana dan dia mempelajari. Pasti ada sales script gitu ya biasanya ya. How ya. to handling objection. Wah. Oke. Lalu Kak Pipin, sebenarnya ada guna nggak sih ya jualan asuransi? Asuransi tentu udah jadi kebutuhan, Bu. Oh, Itu udah yang, jadi kebutuhan. iya, Oh, oke. Jadi ketika dirimu ngajak ketemu orang, hmm, mindset apa yang kau bawa ketika tadi dikaitkan dengan kebutuhan? yang paling basic mindset saya adalah orang itu pasti akan menerima saya. Yang pertama. Oke. Yang kedua, orang itu mau mendengar informasi asuransi dari saya. Oh, oke. Ini jadi seakan-akan kayak belief ya, Ya, boleh. keyakinan yang dibangun untuk dirimu. Oke. Tapi butuh nggak sih sebenarnya orang butuh beli asuransi nggak sih? Butuh. Butuh. Ya, Oh, buat apa? untuk memanage resiko kehidupan mereka. Memanage risiko kehidupan mereka. Ya, Oh, jadi jualan asuransi bukan demi capai target sama dapat komisi 3 tahun pertama itu ya? enggak. Itu 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 Oke. itu ya itu ada goalnya juga. Tapi goal kita yang utama adalah membantu memberikan solusi ke nasabah gitu. Nah, itu yang ketika kita bisa memberikan solusi yang tepat buat nasabah, yang goal yang kedua itu pasti tercapai. Oke, good. Teman-teman, barusan conversation yang saya lakukan dengan Kak Pipin, sebenarnya saya sedang bergerak dari satu satu elemen ke elemen yang lain. Ketika saya ngomongin tentang, oh Kak Pipin ternyata tahu ya tentang conversion rate ya, tahu ya tentang bagaimana menghandle penolakan dari klien ya. Dia punya pengetahuan di sana, sehingga itu membantu dia untuk excellent. Lalu kemudian ketika saya ngoprek-ngoprek apa, emang perlu ya orang beli asuransi ya? Buat memanage risiko. Ada kebutuhan orang untuk menikmati benefit dari misalnya klaim ketika ada sakit, ketika mungkin juga kebakaran, kan asuransi macam-macam ya. Nah, kan ada sebuah risiko. Mereka butuh supaya bisa di-manage asetnya dia, atau kalau sekarang warisan supaya mudah diwariskan. Artinya Kak Pipin tahu bahwa apa yang dia tawarkan
itu dibutuhkan oleh orang. Lalu kemudian saya koprek lagi. Saya iseng ya, saya bilang gini, bukannya cuman dapat komisi di 3 tahun pertama itu yang lumayan gede itu. Tapi sebenarnya apa yang aku tawarkan itu sebenarnya menolong orang. So, yang Kak Pipin lakukan, 4 elemen itu yang membuat dia akhirnya gue hari ini bangun dengan bersemangat, gue bakal ketemu orang. It's okay untuk ada orang yang nggak mau ketemu, karena aku membawa sesuatu yang baik yang bisa membantu orang. Orang itu butuh kok. Hanya saja dia mungkin nggak sadar kalau dia butuh. Di sana aku membangun kesadaran untuk sebuah solusi yang aku tawarkan. Dan aku bisa menghidupi keluargaku dengan ini. Dan itu yang bikin dia tendang selimutnya di pagi hari. Oke, thank you Kak Pipin buat sharing. Terima kasih, Bu. Yes, kapan-kapan ku ajak berdua di sini ya, di Eltok ya. Oke, teman-teman, kira-kira apakah sudah mulai jelas walaupun saya belum menayangkan visualnya tentang Ikigai? Di kantornya Elevasi bahkan ada poster besar gambar Ikigai ini, teman-teman. Saya aja udah fasih banget ya untuk bisa menaruh di bagian-bagian mana elemen-elemen itu. Jadi apa sih Ikigai itu? Ikigai adalah irisan. Kalau teman-teman nanti cari tahu atau di sini ada guru matematika. Nah, Ikigai ini sering disebut diagram Venn, VENN ya, VENN, diagram Venn terkait 4 elemennya Ikigai. Nah, kenapa diagram Venn? Diagram Venn itu sebenarnya dipakai di matematika, teman-teman. Dipakai di matematika. Namanya John Venn, si penemunya. Dia waktu itu menemukan tentang himpunan, bahwa himpunan itu beririsan gitu ya. Jadi kayak misalnya bilangan genap atau bilangan 1 2 3 4 nah. Lalu kemudian bilangan prima, lalu kemudian bilangan genap. Oh, ada ya yang irisan ya gitu. Nah, jadi diagram Venn itu bicara tentang irisan. Jadi jangan-jangan beberapa anak muda yang sangat mudah memutuskan untuk gua mau keluar aja karena bukan passionku di situ. Ya, bolak-balik keluar, bolak-balik dari pekerjaan gara-gara mengatasnamakan passion. Jangan-jangan yang dia maksud bukan passion. Boro-boro sudah good at. Nah, ini kalau saya untuk mempermudah, saya suka pakai simbol nih. Nah, untuk mempermudah, yang atas itu ada hati, ada love, ada kecintaan, ada kegairahan di sana. Yang sebelah kiri ini star, karena dia excellent, ya, excellent di bidang itu. What the world need, ada kebutuhan di dunia, ya. Artinya ada orang-orang yang membutuhkan solusinya kita. Saya suka gambar globe di sini. Lalu yang bawah adalah dolar, walaupun nggak melulu dolar sih. Ya, kalau kita ngomong yang Jepang Okinawa itu orang-orang tua yang umurnya udah 90 100 tahun gitu ya. Itu mungkin bukan utama duit gitu. Tapi recognition ketika dia di respect sama orang-orang yang mendapat pertolongan dari dia gitu ya. Tapi kalau sekarang saya bicara di dunia kita yang pada umumnya ini terkait dengan duit, dengan bagaimana kita dibayar atas apa yang kita kerjakan. Nah, saya selalu bilang, hey, gak bisa pakai alasan ini bukan yang gue suka. Sehingga resign. Terus luntang-lantung gak ada kerjaan, sampai 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, masih tangannya minta melulu sama orang tua. Masih buat isi bensin mobilnya, masih minta jatah orang tua. Masih semuanya tergantung sama orang tua, dan alasannya gue belum ketemu sama yang aku suka. Karena pekerjaan yang sekarang aku nggak gitu suka. Sama bosku yang sekarang aku nggak gitu suka, nggak cocok, aku clash. Hello, kunci hidup bahagia adalah ketika keempat elemen ini jadi satu. Walaupun tidak serta-merta kita langsung akan ketemu, Bapak Ibu teman-teman. Ini kita bicara sesuatu yang personal,
sesuatu yang evolving, dynamic, dan ini sebuah journey, sebuah perjalanan. Sehingga memang tidak dengan mudahnya kita langsung bilang, aku nggak bahagia karena aku belum mencapai irisan yang di tengah yang ikigai itu. It's about journey. Ini tentang perjalanan. Ada kalanya bisa juga bertahap, teman-teman. Ada juga bertahap. Tetapi saya selalu bilang, please, jangan pakai alasan passion dan macam-macam, tapi engkau nganggur, engkau tidak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar listrik, rumahmu diputus gara-gara nggak bisa bayar listrik, nggak bisa ngasih makanan buat apalagi kalau yang udah berkeluarga, atas nama ini bidang yang aku nggak sukai. Oke, kalau dirimu sedang berada di kebutuhan basic, kita belajar di Abraham Maslow, ada hierarki kebutuhan, basic kita penuhi dulu. Jangan yang udah langsung loncat ke yang ada di atasnya, demi gengsi dan sebagainya. Hello, we need to be realistic, teman-teman. Nah, ikigai itu adalah ketika kita mulai selalu melakukan adjustment, melakukan penyesuaian. Kenapa dibilang, sorry, yang pertama dulu personal. Tiap orang berbeda-beda. Di buku saya yang cari alasan bolos, cari alasan bolos on Monday, saya nulis tentang pesan dalam botol. Saya nulis tentang bahwa setiap manusia memang ada something yang dia dengan mudahnya mempelajari sesuatu. Ada orang-orang yang secara art excellent, yang secara dengan mudahnya dia punya linguistic skill. Ada yang dengan mudahnya, bukan berarti yang lain nggak bisa ya, tetapi ada pesan dalam botol. Apakah dia akan menjadi gedung kesenian? Apakah dia akan jadi gedung BEJ, Bursa Efek Jakarta? Apakah dia akan jadi gedung olahraga gitu ya? Nah, jadi artinya memang sangat personal. That's why saya nggak setuju ketika si bapak itu dia ngata-ngatain adiknya bodoh, nggak ada duitnya tuh jadi dokter, sekolah tinggi-tinggi, susah-susah. Saya nggak lulus SMA, tapi ngurusin bisnis sarang burung ini duitku banyak. Hello, please deh, nggak bisa diukur begitu. So, ikigai it's about personal, evolving. Itu bisa bergeser dari waktu ke waktu, bisa bergeser, teman-teman. Tidak ada formula yang statis gitu. Lalu dynamic contohnya apa? What the world needs. Zaman dulu mana ada sih profesi, mana ada kebutuhan untuk bikin konten di sosial media, brand awareness-nya lewat TikTok, lewat sosial media, ya kan? Boro-boro ada bayarannya di sana. Gak ada tuh yang namanya lowongan kerja untuk bikinin konten. Nggak ada. Nggak ada profesi yang namanya content creator. Oke. Artinya what the world needs itu pun dinamis. Itu pun berubah. Yang dulu nggak dibutuhin, sekarang dibutuhin. Dulu boro-boro ada vokasi atau profesi YouTuber, content creator. Dulu ada tukang reparasi kompor sumbu. Lah sekarang minyak tanah aja kagak ada. The world sudah nggak butuh orang yang reparasi kompor sumbu. Dunia sudah nggak butuh reparasi elektronik, mesin VHS lah, radio lah, ya. Oke, mesin ketik sudah tidak ada, gitu kan? So kebutuhan akan mesin ketik dan reparasinya dan segala yang berhubungan dengan itu sudah tidak ada di sana. Jadi dynamic dan ini sebuah journey. Sehingga buat saya memang ketika semakin mempelajari, semakin menarik buat menemani orang-orang dalam perjalanan ikigainya. Oke, so teman-teman ketika orang punya kecintaan di sebuah bidang dan dia excellent, please ya, kalau belum dibuktikan bahwa engkau excellent di sana, engkau sudah kutu loncat bilang ini bukan bidang kesukaan gue, ya kan? Padahal yang kau sukai pun belum terbukti engkau excellent mengerjakannya. Artinya apa? Passion aja belum. Jadi banyak orang yang salah menggunakan passion.
Passion itu gabungan dari aku suka dan aku excellent mengerjakannya. Teman-teman, kalau orang yang punya spirit untuk excellent, what you are good at, engkau bagus di sana, engkau great di sana, bahkan not just good ya, nggak cuma rata-rata. Menurut saya, orang yang ada di sini, dia akan sangat mau untuk belajar. Learning secara continuously. Dia akan terus-menerus mengupgrade dirinya karena dia suka dan dia excellent. Nah, dan di sini orang bahagia mengerjakan. Kalau di neurosemantik ada istilah genius zone, ya. Orang benar-benar sampai lupa waktu. Karena apa? Dia asik ngerjain, dia terus-menerus dia mengerjakan itu sampai lupa waktu. Contoh kemarin saya ngerjain buku yang nulis bersama itu waktu nggak berasa. Saya sampai duduk di kursi, lama banget gitu. Wah, kalau ketahuan Pak Su bisa diomelin ya. Lupa waktu gitu, minum nggak gitu. Nah itu biasanya suka bablas tuh ya. What you love and what you are good at, pengen diperbaiki, pengen disempurnakan lagi. Ah ini bagusnya begini, oke? Itu ada di sini passion teman-teman. Lalu kemudian kita cek apakah yang aku kerjain itu dibutuhkan oleh dunia. Kalau kita suka dan dunia membutuhkan, artinya ada kebutuhan-kebutuhan orang atas hasil karyanya kita, maka disebut dengan mission. Aku senang dan orang butuh itu, maka itu disebut dengan misi. Oke. Lalu kalau orang butuh dan ada bayarannya, itu disebut dengan vocation. Mungkin untuk mempermudah teman-teman paham, SMK. Anda tahu ya, SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Itu kan kalau nggak salah kata lainnya adalah sekolah vokasi ya sekarang ya. Nah, vokasi, mereka menyasar apa? Mereka menyasar ke misalnya sekolah kejuruan tata boga. Wah, mereka belajar apa? Belajar tentang kuliner, tentang masak. Dunia butuh nggak tentang orang-orang yang menghasilkan makanan? Oh butuh, ya kan? Dibayar nggak? Dibayar, berarti itu vokasi. Dan cuma sekolah kejuruan itu menyasar tentang kebutuhan-kebutuhan dan juga what you can be paid for. Ya, dan yang namanya SMK itu pun kan jurusannya atau jenisnya kan juga evolving, berubah gitu. Bisa jadi zaman dulu ada tuh yang namanya teknisi ngebenerin elektronik apa. Sekarang kalau elektroniknya aja sudah nggak ada, ya pasti dihapus jurusan itu karena the world sudah nggak butuh gitu. Dan orang tidak akan membayar untuk keahlian itu karena sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak ada bayarannya. So vokasi adalah engkau dibayar dan ada kebutuhan akan pekerjaan itu. Lalu kalau engkau bagus dan engkau dibayar, itu disebut dengan profesi. Ingat aja profesional. Membayar seorang profesional, berarti orang itu ahli, nggak amatiran, ya kan? Nggak amatiran. Jadi dia profesional, dia dibayar, dan dia good at. Dia bagus di sana, excellent di sana. Nah, ketika Kak Pipin tadi saya ajak ngobrol, sebenarnya saya mengoprek keempat elemen tadi. Dia menyukai ketemu orang. Dia senang dengan solusi yang diberikan itu bisa bantuin orang untuk managing risk, untuk bisa menjawab ketidakpastian di masa depan. Oke, dan dia dibayar untuk setiap closing dari nasabah yang closing, ya kan? Sehingga dia bisa membawa pulang income untuk keluarganya. Nah, ketika dia mengerjakan dengan sangat baik dan menurut saya ketika dia ada cinta di sana, dia punya kesadaran bahwa orang terbantu oleh pekerjaan saya sehingga ada misi yang diembannya, dia mempelajari lebih gigih lagi, dia menjadi seorang profesional insurance agent, ya. Dan niscaya ada karir yang semakin meningkat. Enggak cuman karir, tapi ada sebuah kepuasan. Happiness, ya, happiness. Karena
berarti kehadiranku. Karena apalagi yang saya tahu kalau di dunia ini yang benar-benar sejati ya, yang benar-benar sejati akan senang sekali membantu ketika klaim. Dia akan melihat bagaimana orang itu mendapatkan manfaat ketika dia sakit gara-gara sudah beli asuransi yang tidak di cover oleh maybe BPJS atau asuransi kantornya. Gara-gara dia beli asuransi, maka dia bisa diobati, dapat pengobatan yang lebih baik lagi. Ada kepuasan. Dan itulah ikigai. Apakah sampai di sini clear, Bapak Ibu, teman-teman? Personal, lalu kemudian dia dinamis, dia evolving, dia bisa berevolusi, dia bisa berubah dari waktu ke waktu karena tergantung keadaan dunia seperti apa, sehingga makanya ada pergeseran profesi-profesi dan kita lihat bahwa Ikigai itu adalah sebuah irisan, sebuah overlapping, dan ketika memang kita mendapatkan yang di tengah, itu tuh komplit. Tapi ada kalanya fine. Sekarang ini aku memang kebutuhanku adalah di finansial, basic finansial, ya. Sehingga apa? Profesi dan vokasi itu aku lakukan, ya kan? Aku bisa mendapatkan passionku di area yang lain. Karena bisa jadi passionmu itu belum menghasilkan uang. Atau kita bisa sambil aku mengerjakan vokasi dan profesionnya aku, bagaimana kalau aku menumbuhkan cinta? Jadi cintanya itu ditumbuhkan intentionally. Engkau membangun cinta di sana. Ada keindahan apa sih ketika ketemu orang? Ih, ternyata orang itu macam-macam ya. Ih, ternyata aku jadi belajar loh. Hei, jadi yang awalnya kesannya terpaksa karena aku kerja di industri ini, karena no choice. That's why saya tidak menyarankan, ya udah keluar aja. Sedangkan engkau masih membutuhkan finansial. Hei, nggak bisa begitu. Uh, ada orang-orang bahkan yang begini. Saya pernah membuat summary dari sebuah dialog tentang bisnis. Pasangan ini sudah berusia 50 tahun dan dia baru memulai bisnis kulinernya, teman-teman. Bisnis F&B. Dan ketika ditanya, kenapa kamu memulai di usia tua? Actually ini passionnya aku. Lalu kemudian ditanya lagi gini, by the way kenapa baru 50 tahun baru memulai ya? Terus dia bilang apa? Tidak bisa dipungkiri masih ada banyak kebutuhan di sebelum titik itu, sehingga dia perlu mendapatkan finansial yang cukup. Bahkan dia memaknai apa? Aku perlu ngumpulin duit dulu untuk apa? Untuk bisa jalanin bisnisnya aku. Jadi artinya apa? Tidak gegabah, tapi lakukan perhitungan. Bahkan engkau bisa melakukan adjustment. Sekarang aku masih perlu duitnya. Oke, memang akan terasa mungkin gini. Aduh, Coach Giokni, Bu Giokni, aku begitu mau bangun tidur aja udah yang kayaknya malas, kepengennya pengennya ngumpet aja, bila perlu aku di sini aja atau cari alasan sakit ya. Makanya buku saya adalah cari alasan bolos on Monday, karena biasanya minggu malam banyak sekali yang cari-cari alasan besok saya mau sakit apa ya, sakit mual sudah, sakit kepala sudah, sakit kuku bahkan udah aku pakai nih buat alasan, kukuku cantengan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sampai Bapak Ibu dan teman-teman, ketika masih kebutuhan kita adalah di keuangan, maybe yang perlu kau lakukan adalah belajar mencintai. Menemukan, kalau di dunia neurosemantics, di training bertiga, saya Bu Mariani dan Pak Wahyudi Akbar di akhir Oktober nanti, 25, 26, 27 Oktober, ya, accessing personal genius, itu salah satunya adalah apa? Bagaimana kita menemukan meta pleasure, bagaimana kita membangun intentionality, membangun tujuan, membangun betapa ini sesuatu yang penting. Karena mungkin engkau mengerjakan pekerjaanmu hanya karena terpaksa, karena saya butuh duitnya. Nah, ikigai ini menjadi landasan di elemen yang mana saya perlu bangun. Jadi bukan ujuk-ujuk saya pengen langsung ketemu ikigai. No, it's evolving. Dan ini adalah sebuah journey. Apakah ini kabar baik atau ini sebuah, oh gitu ya,
Saya pengen berharapnya saya dapat jawaban bahwa saya didukung nih resign dari pekerjaan saya. Saya juga bukan anti resign ya Bapak Ibu ya. Saya bukan karena mentang-mentang saya pernah di OD, Organizational Development, yang ngurusinnya SDM, bukan berarti saya anti resign. Enggak, tapi please lakukan dengan matang ketika engkau menganalisa sesuatu. Oke, so ini penggambarannya kalau saya mengkonversi keempat hal di mana irisan dari masing-masing itu ada namanya. Atas adalah apa yang saya suka, sebelah kiri itu adalah saya bagusnya di mana, kekuatan saya excellennya di mana, dan irisan dari keduanya ini disebut passion, suka, seneng, bergairah, menyukai, dan excellent. Maka itu disebut passion. Lalu kemudian kita suka dan dunia membutuhkan. Itu disebut Mission. mission. Yes, Bu Ana. Jadi ada misi. Ada saya menyukai ketika orang lain itu mendapatkan jawaban atau solusi dari yang aku kerjain karena mereka butuh gitu. Bu Ana seorang dosen, Bu Ana melihat bahwa orang perlu diajar, anak-anak perlu diajar gitu. Ada kebutuhan akan edukasi, akan pendidikan. Dan saya menyukai mengajar. Ada misi yang diemban oleh Bu Ana gitu ya. Lalu ketika dunia membutuhkan dan saya dibayar, maka irisan ini adalah vocation, betul. Ada nama profesinya, dosen, agen asuransi. Ketika kita excellent dan dibayar tinggi, maka ini disebut irisan dari bawah dan kiri, Profession. profession. Ini nggak bicara tentang urutan sih, teman-teman ya. Oke, sip. Nah, saya sambil ngecek deh Kak Asti nih. Wow, Ikigai ini kutemukan di sini. Walaupun udah pensiun, namun sangat membekali diriku untuk growing old elegantly. Wah, growing old elegantly. Ya, uban nggak masalah dengan uban, gitu kan? Yang penting bagaimana aku bisa happy dan bagaimana aku bisa sehat juga. Karena kan nggak bisa dipisahkan kan antara mind and body. Yang belajar neurosemantik kita bicara mind and body adalah sistem, makanya ada penyakit yang psikosomatik segala ya kan, karena itu saling berkaitan. Kalau kita nggak happy, nggak ada kepuasan, maka secara fisik kita juga bisa terganggu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah berpartisipasi mendengarkan. Dan ketika kita bicara Ikigai, tadi saya katakan a reason for being, dan dia adalah sebuah journey, searching journey, discovery journey, dan itu bisa berubah dari waktu ke waktu, bisa karena dari internalnya kita yang berubah, bisa juga dari eksternal. Dunia yang berubah dengan cepat sehingga menggeser beberapa vokasi dan beberapa profesi ya. So saya mencari gambar tentang ini dia. Bagaimana kita keep searching dan tetap tetap melakukan perjalanan itu sambil perlu mindful, sambil know-in diri sendiri, sambil ngecek apakah aku masih relevan. So it's about internal dan juga punya kesadaran terhadap apa yang terjadi di luar. Nah, ketika kita melakukan discovery journey untuk Ikigai ini, apa sih yang perlu dilakukan? Perseverance, keuletan. Kita tekun melakukannya. That's why tadi kata jangan gegabah itu maksudnya apa? Jangan segera menyimpulkan, tetapi kita perlu ngecek. Ini kenapa ya kok aku mulai nggak nyaman? Apa yang terjadi? Oh, jangan-jangan aku tidak mulai kehilangan misiku. Aku mulai ngerasa bahwa apa yang aku kerjain ini sudah nggak terlalu bermanfaat. Nah, ya coba cek and recheck. Apakah engkau perlu menambahkan sesuatu supaya lebih bermanfaat, supaya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Jangan-jangan it's about mission. Dan ini perlu keuletan. Jadi ketika saya ambil sertifikasi Ikigai ini, memang
menjadi Ikigai Coach itu challenge-nya cukup besar karena ini bukan instan ya, ini perlu pengamatan, ini perlu ngajak orang untuk bersabar, eksperimen bahkan. Misalnya dia ada kecintaan dan dia bagus di sana, tetapi kok belum ada duitnya di situ. Nah, termasuk nanti akan ada obrolan. That's why ke meta coaching system yang saya pelajari sebagai certified meta coach, kemungkinan besar akan sangat bisa membantu ketika mulai check and recheck gitu ya. Oke, apa yang mau difokuskan? Apakah intensinya yang perlu ditambah? Ataukah jangan-jangan membuat pengetahuan yang kamu punya itu bisa diaplikasikan sehingga itu bagus di mana. Jadi 4 elemen itu menjadi acuan. Perlu bereksperimen, perlu mengadjust, bahkan perlu kreativitas. Semoga di sesi yang creativity, teman-teman yang hadir di sini nanti bisa join lagi di sesi yang Kamis kelima berarti ya. Saya akan membahas tentang creativity. Jadi bisa nyambung gitu. Sekarang ini saya punya kecintaan di apa yang aku kerjain, tapi kok belum ada duitnya ya. Belum ada duitnya artinya belum dibayar untuk itu. Jangan-jangan kita perlu kreativitas untuk membuatnya menjadi sebuah bisnis gitu. Ada adjustment diperlukan di sana. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, kalau tadi sudah tahu arti pentingnya apa sih Ikigai, bikin kita stay young walaupun growing old, ya gedeannya itu. Bagaimana kita bisa menjadi punya happy life, bagaimana kita bisa berumur panjang, karena kalau happy, maka tubuh kita juga akan lebih sehat, karena banyak penyakit penyebabnya adalah karena stres. Oke, jadi Ikigai membantu di kehidupan personal kita, membantu di kehidupan profesional kita juga. Ya, saya tadi banyak nyinggung tentang di pekerjaan juga. Ya, oke. Lalu kemudian sudah ada why-nya, pentingnya. Lalu kemudian saya sharing tentang diagram Venn ini 4 elemen, dan ini berarti sudah membawa teman-teman ke sebuah pemahaman tentang pemahaman Ikigai, definisi, pengertian, termasuk Iki dan Gai, hidup yang meaningful. Meaningful itu ternyata tentang apa? Tentang saya excellent dan beautiful, elegan, ya. Bahkan ada yang menyimpulkan hanya 2 aspek saja. Saya mengerjakan sesuatu yang esensi dan mengerjakannya flowing banget. Saya ngerjain dengan genius state. Genius state itu bukan genius intelek ya teman-teman. Tapi saya larut ketika mengerjakannya. Ada happiness di sana. Karena saya menyukai pekerjaan itu dan saya mengerjakan dengan excellent. Suatu kali saya akan bahas tentang flow, ya konsepnya Mihai Csikszentmihalyi. Itu juga menarik teman-teman. Ya, oke. Jadi saya udah ngebahas tentang why and what dan how-nya adalah apa. Butuh jujur, open to self. Ketika engkau tidak open, ya engkau sedang tidak mendiagnosa dengan benar. Apa sih yang aku butuhin sekarang? Oh, yang aku butuhin tentang kompetensi. Di tempat kerja, kenapa aku nggak happy? Jangan-jangan karena kompetensi yang engkau punya tidak membuat engkau excellent ketika mengerjakan sesuatu. Coba dicek. Jujur, oh aku belum jago nih ngerjain analisa ini. Ya jangan ngamuk-ngamuk kalau dapat teguran. Karena apa? You need to improve your kompetensi untuk bisa excellent. Gitu. Karena ketika kita excellent, maka kita akan mampu mengerjakan dengan mudah. Begitu mengerjakan dengan mudah, maka akan produktif, teman-teman. Ketika produktif dan excellent, saya yakin orang yang kerja sama kita akan happy banget. Kamu ngerjainnya benar, kamu bertanggung jawab, kamu cepet pula. Ada happiness ketika ada penghargaan. Jadi ini semua tuh nyambung. Oke, nah yang dibutuhkan adalah jujur. Ketika saya di kelas waktu itu di rumah sakit ya, saya ajak teman-teman untuk ayo lakukan kompetensi check up. Apa yang kau perlu tingkatkan dari sisi kompetensimu? Karena itu salah satu bagian dari elemen yang ada di Ikigai juga. Perlu jujur untuk ngomong bahwa aduh, skill yang aku punya sekarang udah nggak relevan sama kebutuhan dunia, kebutuhan orang-orang, lingkungan sudah berubah. Kalau saya tidak mau mempelajari Zoom, ya kan,
Nggak ada hari ini. Nggak ada hari ini. Nggak bisa bertemu dengan Bu Ana yang di Surabaya, ketemu dengan Tantan dan Puput yang ada di Kalimantan sana. Ya kan? Oke, so kita perlu adjust, open to self, jujur, know-in diri. Lalu kemudian cek, apa yang penting sih buat aku? Apa yang bernilai? Apa yang, bahkan kadang begini, untuk ngecek gue nggak dibayar pun gue mau melakukannya. Teman-teman, actually elevasi talk sebulan sekali saya komit untuk mengadakan, mau dimanapun saya pernah lagi ada di puncak, ya hujan gede sampai takut internetnya mati gitu kan, pernah di Bali, nanti Desember bakal L-Talk-nya juga akan di Bali lagi, ya kan. Oke. Kenapa saya mau melakukannya? Karena saya suka apa yang saya bagikan, kemungkinan besar bisa jawab teman-teman, ya kebutuhannya teman-teman. Wah, penasaran, samar-samar ikigai. Dengerin L-Talk yang Oktober Bu Gyongni, saya sekarang jadi paham, gitu kan. Oke, lalu kemudian ya I am good at in explaining something gitu ya. Dari evaluasi air program, dari feedback yang dikasih dari peserta training saya, semua bilang jelas, bagus, sistematis gitu ya. Artinya passion, mission, vocation. Dibayar apa enggak? Kak, tadi sesuatu yang penting. Kalaupun enggak dibayar L-Talk ini, I'm happy to do it. Ya kan? Oke. Ya, tapi tentu saja karena saya profesinya adalah trainer, saya punya program-program yang berbayar juga, ya kan? Sehingga ada area-area di mana memang perlu profesional. Saya dibayar di sana. Tapi sesuatu yang penting artinya memang saya suka melakukannya. Ya, salah satu yang suka jadi pertanyaan adalah event bayarannya kecil, event nggak dibayar, kamu masih mau melakukan apa enggak gitu ya. Oke, lalu kemudian holy discontent. Holy discontent itu kegalauan yang mulia, keresahan yang kudus. Wah, kalau diterjemahkan dengan letterlux, keresahan yang kudus dalam arti gini, aku nggak tahan ngelihat orang yang, wah, artinya ada keresahan kalau aku tidak berbuat sesuatu. Aku ada keresahan ketika orang tidak teredukasi. Aku ada keresahan ketika orang bisa mengalami kerugian karena ada risiko. Aku ada keresahan ketika orang tidak dibantu mencapai tujuannya. Holy discontent, apa keresahan kudusmu, keresahan muliamu? Lalu mulai nauin diri. Kekuatanku di mana? Kelemahanku di mana ya? Tadi pagi ketika ngobrol dengan seseorang, saya pun ajak untuk dia nauin diri sendiri. Instead of complaining, ayo mendingan dicek. Kamu kayak gimana? How to cope dengan situasi yang ada. So, cari tahu. Apa dream kita? Apa fear kita? Ketakutan kita? Adakah keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan kita sehingga tidak mencapai dream kita? That's why modul yang tadi saya bilang di depan, Oktober ini akan ada 4 modul. Jadi kami punya Elevasi Learning Festival, di mana ada 4 sesi, ya, 4 topik yang menurut saya sangat bisa membantu kita juga terkait dengan Ikigai ini. Ikigai, aku ngerasa ini Ikigaiku sih. Lah, tapi yuk kita cek pencapaiannya gimana? Iya, tapi kok banyak yang nggak tercapai ya? Jangan-jangan kebanyakan excuse. Oh, berarti belum utuh nih, ya kan, pemahaman atau penemuan ikigainya. Oke, lalu bagaimana kita bisa tahu aspek-aspek yang bisa membantu kita untuk punya sukacita dan mencapai keberhasilan kita. Lalu bagaimana membuat resolusi target-target yang lebih terstruktur, yang lebih well formed, ya. Lalu kemudian juga creativity, saya akan sharing. Dan kalau belinya keempat-empatnya, maka teman-teman bisa dapatkan harga hanya 550 untuk keempat sesi ini. Sip, saya sudah selesai dengan materi teman-teman. Tadi Kak Pipin sudah sharing. Tadi saya bilang mau ngajak ngobrol sama Bu Lori enggak nih? Saya tuh penasaran loh.
Bu Lorinda itu begitu sukanya sama bunga, bunga dan buah. Apa sih yang ada di benaknya Bu Lorinda dengan bunga dan buah itu? Saya amazing ya dengan pertumbuhannya. Ya, jadi dari sejak saya mempelajari bertanam gitu ya, Mm-mm, kok dari setitik biji yang kecil banget gitu ya, mm-mm. bisa menjadi tumbuhan yang bermanfaat ya untuk Oke, manusia. Itu oke, kalau untuk keluarga sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kalau oke, untuk bunga tuh ternyata ada berjuta-juta jenis bunga yang kalau kita perhatikan walaupun sejenis sama misalnya kembang sepatu gitu ya. mm-mm, Tapi kok beda-beda modelnya gitu ya. mm-mm. Jadi ini apa ya membuat saya amazing tuh kok Tuhan itu detail banget ya gitu. Menciptakan sesuatu yang menurut kita mungkin orang cuma lihat di pinggir jalan tuh banyak gitu ya. Tapi Mm-mm. dia memberikan perhatian penuh ya untuk setiap apa yang diciptakannya. Oke, jadi muncullah kecintaan karena Bu Lorinda kagum Ya. akan Hmm. pencipta dan ciptaannya tadi ya. Kalau ciptaannya aja begitu indah, penciptanya itu luar biasa, sehingga muncul kecintaan. Dan mari kita lihat dari 4 elemen tadi. Bu Lorinda pun mempelajari kan. Oh, kalau nggak salah Ibu pernah bilang, iya ini aku coba pakai stek lah, aku pakai apa gitu. So, Ibu menggali kan keilmuan Ya. terkait dengan mengembangbiakkan, membibit gitu ya Bu ya. Ya. Oke, so artinya apa? Ada performance, ada makna yang dibangun. Dan Ya. itu membuat kalau udah gardening itu asik banget dong ya Bu ya. Bisa berapa lama tuh ada di Jadi kebun? sebenarnya ujungnya itu adalah kalau untuk saya ya, Mm-mm. inspiring others. Inspiring others. Ya, contoh misalnya hidroponik ya. Mm-mm. Jadi saya belajar bagaimana menanam sayuran Mm-mm. dengan metode hidroponik. Yes. Nah, lalu saya setelah bisa, walaupun nggak jadi Uh-uh. ahli ya, Uh-uh. saya mencoba untuk sharing kepada orang lain. Nah, Yes. pada waktu mereka belajar dan mereka berhasil sampai panen yang pertama, itu untuk saya tuh sesuatu yang nilainya nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Eh, jadi apa yang saya sharing itu bermanfaat untuk mereka dan mereka juga senang ya melakukannya. Buat saya tuh itu bayaran yang luar biasa. Oke, artinya ada orang-orang masih ada dong Bu ya segmen yang seneng ketika dapat sharingnya Bu Lorinda dan mereka menerapkan gitu. Akhirnya bisa bercocok tanam hidroponik di rumah. Berarti ada kebutuhan. Apakah Iya, begitu Bu? Ada iya, kebutuhan kan? iya ada Ada kebutuhan. orang-orang, ada kebutuhan. Bapak Ibu sambil saya ngobrol begini, apakah Anda membayangkan secara visual keempat lingkaran tadi? Ada kecintaan, Bu Lorinda membangun kompetensinya, bagaimana ini dia ngetes ya kalau kayak gini kok cepat layu, kalau kayak gini kok cepat berbunga, kalau kayak gini artinya ada kompetensi sehingga she is good at gardening dan tadi hidroponik dan sebagainya. Lalu kemudian apa? Ada lingkaran lagi di mana dunia membutuhkan. Makanya masih banyak orang yang kepengen belajar dari Bu Lorinda gitu. Ya, atau kalau kita bicara sayur mayur yang ibu hasilkan sendiri pun kan sebenarnya juga memenuhi kebutuhan orang juga kan untuk memasak, untuk apa namanya, untuk makanan gitu. Lalu kemudian lingkaran yang bawah, ya. Kalau Bu Lorinda misalnya mau berbisnis berlandaskan itu, bisa juga kan Bu? Bisa. Bisa juga. Atau tadi kata Bu Lorinda, sebenarnya bukan soal bayarannya, atau bahkan Bu Lorinda mungkin sering ngasih, saya ya gratis aja, senang aja udah ini. Tapi berarti ada kepuasan, ya, ada kepuasan. So Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana ikigai itu dari keempat elemennya tadi dari seorang Bu Lorinda. Dan what do you think ketika Bu Lorinda berbisnis di area tersebut? Menurut Anda apakah itu akan running well
paling tidak Bu Lorindanya sendiri sebagai businessman-nya itu akan punya passion, akan punya keuletan yang besar? Pasti. Oke, that's why reflektif ke dalam, sehingga bahkan ketika kita mau nyemplung ke bisnis karena kita mau ke arah uang, apa yang dibayar untuk kita secara keuangan, kita pun bisa pakai tools Ikigai. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga jelas penjelasan saya dan at least memberikan inspirasi, at least yang tadinya mau cepet banget untuk langsung ketemu HRD terus bilang saya mau cabut gitu ya, mulai check and recheck gitu kan, jangan lompat. Bu Lorinda, thank you. Ibu, giveaway-nya nanti saya kirim. Bu Giok nih sering itu apa anak atau temen juga ya yang ngantor ya kan dapat masalah tuh di Ya. kantor. Tadi sudah dibilang coba skillnya dilihat, technical skillnya gitu kan. Yang penting lagi itu sebetulnya ya saya pikir ya itu adalah social skills ya. Itu Ya. penting sekali ya. Karena kalau kita technical skills-nya bagus, tapi social skills, terus gimana mengontrol emosi kita nggak itu juga kemana-mana mau pindah-pindah juga akan dapatnya masalah yang sama. Ya, Yes. saya pikir gitu ya. Itu yang kadang-kadang luput orang dan mau nggak berani mengakui kekurangannya di situ. Yes. Ya, Gitu. betul banget Bu Tisna. Kita kan tadi di yang sebelah kiri itu adalah kita perlu bagus di situ. Nah, ketika ngomong kompetensi ada dua. Sering di corporate itu kita bagi dua, technical dan soft atau personal. Nah, yang personal itu ya tentang people skill, bagaimana berkomunikasi sama orang, bagaimana bisa luwes ya ketika dealing with people. Dan itu memang krusial banget. Itu bagian dari kita bisa dealing sama orang gitu. Selain kompetensi teknis, silakan tambahkan. Itu penting banget, krusial banget, soft kompetensi atau personal kompetensi. Oke, so teman-teman, thank you Bu Tisna. Sampai di sini nggak ada pertanyaan lagi. Silakan join ke Mentimeter yuk. Wah, boleh lewat menti.com pakai kodenya ini atau sudah ada di chat. Teman-teman ngetik gitu ya, apa yang saya dapat, 3 hal AHA yang saya dapat dari sesi malam hari ini. Elemen-elemennya bagus. Wah, bagus ya. Jadi artinya clear. Oh, ternyata ada 4 area dan bahkan irisannya ada namanya masing-masing, sehingga saat ini udah tahu kalau passionnya itu ternyata cuman yang disenangi, itu sebenarnya bukan passion, karena passion itu ada tambahannya kita bagus juga di sana, kita excellent juga di sana gitu ya. Di chat ada link yang mengarah ke Instagramnya Elevasi. Untuk teman-teman yang mau tahu Learning Festival 4 Kamis berturut-turut yang Elevasi adakan. Say goodbye to excuse. Success and joy in your hand. Lalu bikin resolusi tanpa halusinasi. Dan terakhir creativity. Kita akan foto bersama dulu yuk sebelum kita berpisah. Mari kita pakai gerakan gestur seperti ini. 1, 2, 3.